Halo semua, nama saya Felix dari SMA Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada video kali ini kita akan membahas dan mencari tahu kenapa sih banjir bisa terjadi di sisi biologi maupun lingkungan. Banjir adalah hal yang familiar bagi kita. Nah, tapi bagi belum tahu, jadi banjir adalah... Nah, ngomong soal banjir nih, sebelumnya daerah DKI Jakarta, terutama Jakarta Barat dan Utara itu mengalami banjir yang terjadi pada tanggal 17 dan 18 Januari 2026 pada bulan lalu yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim. Ini penyebab banjir. Selain cuaca ekstrim apa sih? Jadi, selain cuaca ekstrim ada beberapa penyebab lain seperti tanah yang semakin rendah. Ini diakibatkan oleh ekspansi air tanah yang berlebihan dan beban konstruksi. Sistem drainase yang ada itu hanya mampu menampung sekitar 1.414 meter kubik per air per detik. Nah, sementara yang dibutuhkan saat hujan ekstrim itu mencapai 2.357 meter kubik per detik. Menumpuknya sampah itu dapat memperparah kondisi drainase. Urbanisasi yang pesat mengurangi ruang resapan air dan area hijau, di mana hanya ada kurang lebih 10% area terbuka hijau di daerah Jakarta, sehingga limpasan permukaan meningkat saat hujan. Lalu, apa sih dampak banjir? Banjir dapat membawa sampah, limbah industri, kotoran, dan bahan kimia yang dapat mencemari sumber air maupun permukaan, di mana hal tersebut salah satunya dapat menyebabkan krisis air bersih. Penyebaran penyakit dapat terjadi karena air banjir yang tercampur kotoran dapat memicu lonjakan penyakit seperti diare, kolera. Lalu genangan air sisa banjir itu dapat menjadi tempat perkembangbiakan bagi nyamuk, di mana hal ini dapat memicu juga lonjakan penyakit malaria, demam berdarah, dan lain-lain. Banjir dapat membunuh tumbuhan dan satwa liar yang tidak tahan terhadap air, menghancurkan habitat alaminya, serta mengubah struktur ekosistem. Air hujan yang deras itu dapat menyebabkan erosi tanah, pengikisan jalan, dan meningkatkan risiko tanah longsor. Ketika banjir, rumah maupun bangunan lainnya, jalan, dan sarana umum itu dapat rusak akibat terendam air. Halo, how are you? Nah, Johnson dari kelas 12. Saya Kleon dari SMA Bhinneka Tunggal Ika kelas 12. I am under the water. Saya terkena banjir. Dampaknya sih mungkin gara-gara banjirnya dari malam sampai subuh ya, sampai jadi banjir sampai masuk ke dalam rumah saya sampai kerjaan kena, jadi harus diangkat. I am under the water. Banjir ini bisa terjadi karena dua hal, yaitu pertama karena insiden rendah yang dimana mereka membuang sampah sembarangan, maka ada pelan untuk tidak buang sampah sembarangan, tetap saja buang sampah sembarangan. Buangnya bisa di kali, got, dan semacamnya. Nah, yang kedua menurut saya adalah irigasinya yang kurang banyak. I am under the water. Número 1. Buang sampah pada tempatnya aja sih, biar ya jangan buang sampah sembarangan lah. Terus biar gotnya nggak mampet. Terus ya banyak berdoa aja semoga hujannya nggak kelamaan. Número 2. Pemerintah itu harusnya berperan untuk membuat saluran irigasi yang lebih banyak untuk menampung air hujan. Satu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan banjir, seperti membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Nah, di sini pemerintah dapat mengintensifkan kampanye tidak membuang sampah sembarangan atau pengerahan pasukan orange. 2. Normalisasi dan infrastruktur, di mana hal ini dapat dilakukan dengan cara perbaikan sistem drainase dengan pengarukan waduk atau embung, pendalaman sungai, dan pembuatan polder penahan banjir baru di lokasi rawan. Yang ketiga, membatasi ekspansi air tanah, di mana pemerintah dapat menyediakan alternatif air bersih lainnya untuk menahan laju penurunan permukaan tanah. Semakin rendah penurunan, maka risiko genangan banjir itu semakin berkurang. Jadi sebelum menutup, mungkin ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh kita sebagai pelajar untuk mengurangi banjir, yaitu sebagai berikut. Sekian video saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dalam perkataan maupun informasi. Terima kasih.